tahu kan, ada suara-suara soal penundaan pemilu karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjang lah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah. Nggak usah. Pulang aja ke Solo. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja? Balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Pak. Presiden Joko Widodo menyatakan akan pulang kampung ke Solo setelah masa jabatannya selesai. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur. Kemudian Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat yang berbahaya, bahagia, 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 bukan bahaya. Masyarakat kok bahaya. berbahagia, Bahagia, Bapak 2 Ibu 2, bapak-bapak, bapak-bapak, bukan bapak 2 Ibu 2. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak 2. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak 2 Ibu 2. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma 2. mulai hari ini saya adalah tapi itu warga. Kalian tahu pasti video itu. Padahal di dalam debat itu moderator sudah berulang kali menyampaikan rules, tata caranya. Di dalam debat itu tidak diperkenankan ya bertepuk tangan atau bersuara, mengintervensi jatuhnya pada saat debat berlangsung. Apalagi pada saat kandidat saling berdebat. Pada saat kandidat berbicara, itu tidak boleh ada gangguan daripada pendukungnya. Diharapkan tenang. Handphone aja, flashlightnya nggak boleh ada nada dering. Ini malah nyuruh para pendukungnya untuk bersorak-sorai. Nah ini kan pesertanya sendiri yang mengajak untuk para pendukungnya bikin rusuh jatuhnya. Padahal udah jelas-jelas tata cara debat itu ada peraturannya. Dilarang berteriak, dilarang menyiapkan yel-yel, dilarang mengintervensi gitu ya.
Aduh, Mas Gibran. Maaf, sesekali jangan pernah rendahkan kemampuannya. Anda akan terkesima ketika mendengar penjelasannya soal visi misi. Berikut videonya. Kalau pengen teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Gibran Raka Buming Raka. Jubir Anda siapa? Apakah seluruh rakyat Indonesia tahu apa itu jubir? Siapa itu jubir? Dan apa tugas jubir menurut Anda? Karena rakyat Indonesia ini kan berbagai macam karakteristik. Ada yang sepuh, ada yang tua, ada yang muda, ada yang lansia, ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang ABG, ada yang remaja juga. Apakah menurut Anda sebagai cawapres pernyataan ini sudah betul, sudah benar, yang notabene tidak semua rakyat Anda nanti, rakyat Indonesia, paham akan hal ini? Dan saya pun belum tentu juga paham siapa jubir Anda dan apa itu jubir. Jubir kalau menurut saya itu juru bicara. Yang Anda tunjuk, yang Anda perkenalkan kemarin itu adalah Bapak Emil Dardak dan juga Ibu Arumi Bachsin, mantan artis. Yang mana Bapak Emil Dardak ini adalah wakil pemerintahan kota Jawa ataupun provinsi Jawa Timur. Satu paket sama Ibu Khofifah ya. Sekarang gini, Anda itu yang maju di Pilpres 2024. Anda juga sebagai cawapres yang mana besok itu akan menghandle segala bentuk permasalahan yang ada di negara ini. Anda aja tidak bisa menjelaskan secara detail, secara rinci apa visi misi Anda menjadi cawapres, malah disuruh jubir Anda itu ngomong. Anda punya mulut dong pastinya, Anda punya gagasan dong pastinya, Anda punya istilahnya ide kan, dan Anda bisa menyampaikan hal tersebut sendiri. Kenapa harus jubir Anda yang Anda suruh untuk menyampaikan visi misi tersebut? Terus apa keluhan masyarakat Indonesia ini akan Anda sampaikan juga ke jubir Anda? Apakah jubir Anda juga akan menampung semua keluh kesah rakyat Indonesia ini? Menyebutkan visi misi aja tidak berani, tidak bisa. Padahal itu hal yang pokok, hal yang utama menjadi landasan kita rakyat Indonesia untuk mengetahui kualitas Anda sebagai cawapres. Lah ngapain kita harus nyari tahu lewat jubir Anda? Kan yang jadi cawapres Anda sendiri. Yang maju di Pilpres 2024 Anda. Apakah jubir Anda akan dalam arti Anda beri wewenang untuk berbicara? Yap, itulah tadi video parodi dari para netizen dan juga kritikan pedasnya terhadap Gibran. Semoga sahabat-sahabat bisa terhibur. Dan saya salpok dengan apa yang dikatakan oleh pemuda tadi yang mengatakan bahwa Gibran ini lagi-lagi tidak mentaati peraturan yang diterapkan oleh KPU. Nah, jangan heran kalau KPU tutup mata akan persoalan itu, karena kita tahu sendiri bahwa Gibran ini adalah anak dari presiden yang mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja di negara ini. Dan yang harus kita tekankan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia juga berhak untuk melakukan apa saja dan bahkan mengolok-ngolok Gibran ataupun orang tuanya yang seharusnya memberikan contoh yang baik buat rakyat Indonesia, tetapi malah memberikan contoh yang buruk dan mempermalukan keluarganya sendiri. Inilah yang seharusnya kita harus lawan, apa yang menjadi kelakuannya yang tidak
bermoral sama sekali, tidak beretika. Jadi pada intinya jangan pernah resah dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat, baik memparodikan ataupun mengedit video Anda sebagai calon pemimpin ataupun pemimpin yang memberikan contoh-contoh yang buruk, karena semua ini rakyat melakukan hal-hal yang konyol karena pemimpinnya juga konyol. Saya kira seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tidak membuat sahabat-sahabat bosan, baiknya saya akhiri video ini. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.